Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di sekolah ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan, kita sampaikan, kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Milis Guru serta staf tata usaha, kemudian Bapak Satuan Pengamanan, kemudian seterusnya siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama, seperti biasa, Bapak memberikan ucapan terima kasih dulu kepada kelas 9C sebagai petugas hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan cukup baik. Saya memberikan apresiasi walaupun ada sedikit kesalahan, itu sebagai introspeksi, sebagai evaluasi untuk kedepannya. Baik, untuk amanah pembina upacara pagi ini, Bapak ingin sedikit memberikan nasihat, memberikan motivasi ya, terkait dengan ujian semester yang insya Allah akan dilaksanakan Senin depan insya Allah. Tentu kalian harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian semester ini. Sedikit nasihat dari saya, sedikit tips dari saya untuk menghadapi ujian ini. Yang pertama adalah tentu kalian harus belajar ya, karena tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan bagi orang-orang yang malas-malasan. Belajar dengan rajin, dengan tekun, dengan giat. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri ya, bukan orang lain, bukan teman kita, diri kita, yaitu melawan rasa malas pada diri kita. Jangan sampai kita diperbudak oleh rasa malas itu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Kalian punya pikiran yang cemerlang. Saya yakin dan percaya kalian ini semuanya punya otak yang cerdas, ya, punya potensi untuk pintar. Hanya saja ada orang yang mau belajar, menggunakan otaknya untuk belajar, ada orang yang tidak mau belajar. Itulah yang kemudian membedakan di antara kalian. Ada yang kemampuannya di atas rata-rata, ada yang kemampuannya di bawah rata-rata. Pada intinya kalian semuanya otaknya cerdas. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Mungkin kalian pernah lihat di Facebook, ada seorang profesor mengambil anak-anak Papua, diambil, dilatih, dibina, dididik. Akhirnya apa? Mereka menjadi ahli-ahli matematika. Soal-soal matematika yang sulit, mereka jawab dalam hitungan detik, tanpa lihat buku, tanpa pakai pena. Orang-orang Papua. Makanya saya sampaikan tadi, kalian punya otak yang cerdas semuanya, punya potensi untuk pintar semuanya. Yang membedakan kalian adalah ada yang rajin, mau menggunakan otaknya, ada yang tidak. Nah, kalau pengen pintar, pengen mendapatkan hasil yang maksimal, hasil terbaik nantinya, tidak ada kata lain adalah belajar. Agar supaya kalian mendapatkan ilmu yang dengan ilmu itu nanti memudahkan kalian untuk menjawab soal-soal nantinya. Tidak hanya untuk ujian saja, untuk kehidupan Anda juga harus belajar. Ya. Karena ilmu itu beda dengan harta. Kalau kita punya banyak harta, kita yang jaga harta. Kalau kita punya banyak harta, kita yang jaga harta. Tapi kalau kita punya banyak ilmu, ilmu yang jaga kita. Itu indahnya ilmu. Ilmu yang jaga kita. Ilmulah yang nantinya akan membimbing kita, menuntun kita, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Ilmu yang menuntun kita. Maka dari itu saya harapkan kepada anda sekalian, rajinlah belajar. Jangan malas-malasan. Jangan cepat putus asa. Semangat dalam belajar. Konsisten. Segala tantangan, hambatan, kalau kita semangat, konsisten, akan teratasi semuanya. Seperti batu yang keras. Batu yang keras itu bisa berlubang karena tetesan-tetesan air. Secara logika sulit untuk kita terima. Bagaimana bisa batu keras bisa berlubang karena air? Secara logika sulit diterima. Tapi itulah kenyataannya, itulah faktanya. Kenapa demikian? Karena terus menerus, karena konsisten dia, maka bisa berlubang. Seperti itulah dalam kehidupan kita. Kalau kita konsisten, pantang menyerah,
seberapa besar pun tantangan hambatan akan mudah kita lalui. Sekali lagi, pesan saya pertama itu adalah belajar dengan rajin, tekun, giat. Itu pertama. Yang kedua, pesan saya yang kedua adalah berdoa. Setelah kita belajar, berdoa. Berdoa kepada Allah agar supaya diberikan kekuatan menghadapi ujian sebesar nantinya. Dalam setiap sujud kalian, dalam setiap penghujung sholat kalian, berdoa kepada Allah. Tapi yang jadi pertanyaannya, adakah kalian sholat? Nah, ini jadi persoalannya. Karena banyak generasi siswa yang saya tanyakan di lokal, sholat subuh hanya 4 atau 5 orang saja. Bagaimana kalian bisa sukses, bisa berhasil, bisa bahagia, sementara sholat Anda tinggalkan? Ya, yang kedua, berdoa kepada Allah dan juga minta didoakan oleh kedua orang tua Anda. Minta orang tua Anda mendoakan Anda agar supaya sukses, agar supaya berhasil. Lebih daripada itu juga kalian harus berbuat baik, tidak hanya minta didoakan, tapi kalian harus berbuat baik juga kepada kedua orang tua Anda. Kenapa saya menekankan hal ini? Karena saya lihat anak-anak sekalian di sekolah ini banyak yang tidak berakhlak kepada gurunya. Ya. Kalau tidak berakhlak kepada guru, hampir bisa dipastikan kalian juga tidak berakhlak kepada orang tua Anda. Kenapa? Karena orang yang berakhlak kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, maka dia akan memperlakukan gurunya sebagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Makanya saya sedikit ingin memberikan pesan kepada Anda sekalian, berbuat baiklah kepada kedua orang tua Anda. Tidak hanya untuk ujian saja, tapi dalam setiap helaan napas Anda, setiap detik, kalian harus berbuat baik kepada orang tua. Yakin dan percayalah saya. Yakin dan percayalah bahwa tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, kesenangan kalau kalian durhaka kepada kedua orang tua Anda. Dan yakinlah, kebahagiaan, kesuksesan di depan Anda kalau Anda berbuat baik kepada orang tua Anda. Ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua Anda. Murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua Anda. Alangkah bangganya nantinya orang tua Anda. Alangkah senangnya orang tua Anda nanti pengambilan rapor berdiri di depan ini menerima piala, menerima hadiah. Bangga orang tua Anda, senang orang tua Anda. Bikin orang tua Anda bangga. Kalau kalian tidak bisa membuat dia bangga, jangan bikin dia bersedih. Jangan bikin dia menangis. Menangis orang tua Anda sedih, orang tua Anda di siswa yang lain mengambil rapor di lokal, sementara kalian mengambil rapor di ruang kepala sekolah. Kalian mengambil rapor di ruang wali kelas, kalian mengambil rapor di ruang PK, sementara yang lain tidak. Sedih orang tua Anda. Maka dari itu, kalau kalian tidak sanggup membahagiakan orang tua Anda, paling tidak jangan buat dia bersedih. Besar pengorbanan orang tua Anda kepada kita. Mulai, lihatlah ibu Anda, mulai dari hamil 9 bulan yang amat memberatkan, kemudian melahirkan yang amat menyakitkan, mengurus kalian yang sangat merepotkan, mengurus anak remaja yang sangat mengkhawatirkan. Besar perjuangan mereka. Begitu pula ayah kalian, besar juga perjuangannya. Mereka korbankan kesenangan mereka hari ini. Mereka bisa untuk senang hari ini, tapi mereka korbankan kesenangan mereka hari ini demi ingin melihat Anda sukses di masa depan. Begitu mulia hati orang tua Anda. Tapi yang jadi pertanyaannya, Anda tidak pernah memikirkan hal itu. Anda senyum-senyum saja saya lihat dari sini. Ya, Anda tidak pernah memikirkan hal itu. Jangan sampai Anda menyesal nanti di kemudian hari, di saat penyesalan itu tidak artinya. Maka dari itu saya harapkan kepada kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua Anda. Kemudian yang ketiga, yang pertama belajar, yang kedua berdoa, berbuat baik kepada kedua orang tua. Pesan saya yang ketiga, adalah jangan curang dalam ujian nantinya. Jujur dalam menghadapi ujian nantinya. Jangan membuat catatan, jangan melihat catatan, jangan menyontek. Berlaku jujurlah dalam menghadapi ujian nantinya. Dan juga tidak hanya ujian, dalam kehidupan sehari-hari juga Anda harus berlaku jujur. Dan saya lihat di sekolah kita, siswa kita banyak yang tidak jujur. Bukan 1, 2, 3 orang. Banyak saya temui siswa-siswa yang tidak jujur. Padahal kejujuran itu adalah, kata Nabi, kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada surga, kata Nabi. Sementara kebohongan itu membawa kepada keburukan, keburukan membawa kepada neraka. Itu kata Nabi. Dan ketahuilah juga anak-anakku, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang jujur. Derajatnya di bawah para nabi. Itu kata Allah. Di bawah para nabi, derajat orang-orang jujur. Orang-orang siddiq itu di bawah para nabi. Maka oleh sebab itu, berbuat jujurlah. Dan fitrahnya manusia, fitrah kita manusia, itu suka orang-orang jujur. Kamu tentu suka dengan teman yang jujur. Guru suka dengan siswa yang jujur. Semua orang suka dengan orang-orang yang jujur. Itu fitrah manusia.
Maka dari itu berbuat jujurlah. Walaupun pahit, terkadang memang jujur itu pahit, tapi buah dari kejujuran itu adalah apa? Ketenangan, kesenangan, ketentraman, kenyamanan. Itu yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang suka berbohong. Jangan biasakan berbohong. Mulai dari sekolah SMP ini, mulai dari dasar. Karena kalau sudah kebiasaan berbohong, itu sulit untuk dirubah untuk kedepannya. Karena satu kebohongan itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya. Maka dari itu, jangan biasakan untuk berbohong. Dan kejujuran itu adalah sunatullah, sudah hukum alam. Sudah hukum alam. Tidak bisa kita menyimpan kebohongan. Seperti air. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sifat air. Bisakah air itu mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi? Jawabannya adalah bisa, tapi menggunakan mesin, menggunakan energi. Tapi ingat, ketika energi itu habis, apakah dia tetap mengalir dari tempat rendah ke tempat yang tinggi? Tentu tidak. Dia akan kembali ke hukum alamnya dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti itulah kebohongan. Bisakah kita menyimpan kebohongan? Bisa, tapi membutuhkan energi yang cukup besar. Tetapi ketika energi itu habis, dia pasti akan kembali kepada kejujuran. Itu sudah hukum alamnya. Jadi jangan sekali-sekali Anda menyimpan kebohongan. Ya, sudah banyak buktinya. Ya, sudah banyak buktinya orang-orang yang menyimpan kebohongan akhirnya terbongkar juga. Ya, maka dari itu saya harapkan kalian berlaku jujurlah dalam hidup ini, tidak hanya di usia nantinya, tapi juga dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah, kalau itu yang kita terapkan, kita akan mencapai keberhasilan, kesuksesan nantinya. Terakhir, yang Bapak sampaikan, perbaikilah diri Anda, berubahlah ke arah yang lebih baik, mulailah melangkah, karena jarak 1000 km itu akan dimulai dari satu langkah. Langkah demi langkahlah yang akan mengantarkan Anda kepada jarak 1000 km. Memang memulai adalah suatu hal yang tersulit, tapi kalau kita tidak memulai, maka kita akan berada pada tempat yang sama. Tidak ada produktivitas, tidak ada kebahagiaan, ketenangan. Maka dari itu, hari ini, mulailah memperbaiki diri, yang kurang perbaiki, yang tidak belajar, malas belajar, rajin belajar, agar supaya kalian mendapatkan hasil yang maksimal dalam ujian nantinya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.